Nama saya Zhang Wei, dari Rumah Sakit Rakyat Shangjing, mantan kepala dokter. Seharusnya hidupku kaya dan sehat, tapi pacar muda kekasihku merampas jabatanku dan menghabiskan semua hartaku. Sejak itu, hidupku sulit. Air. Aku ingin air. Hei. Ini kan Dokter Zhang yang terkenal. Kenapa bisa separah ini? Lily, akhirnya kamu datang. Maafkan aku. Anestesi, Tang Wenli. Apa maumu? Zhang Wei, kau pikir operasi 6 bulan lalu itu karena kesalahanmu hingga pasien meninggal? Lucien, apa maksudmu? Kau tak sadar? Ini semua skenario yang kurencanakan dengan Lily. Kusuruh Lily, ubah konsentrasi cairan infusmu hingga pasien tewas. Bagaimana? Terkejut? Syarafmu tegang? Rupanya kau, Lucien. Kau yang aku. Sangat kotor. Mengapa? Lily, kenapa kau perlakukan aku begini? Mengapa? Tak begini. Bagaimana caraku putus denganmu? Bagaimana naikkan pangkat Xian untuk jadi kepala dokter menggantikanmu? Begitu rupanya, Tang Wenli. Kau benar-benar khianati aku. Pernah kau hiraukan perasaanku. Lalu apa jika aku khianatimu? Kau hanya alat pencari uang bagiku. Untuk apa hiraukan perasaanmu? Orang sepertimu, dewa pun tak tahan memberimu penyakit aneh ini. Aku datang hari ini untuk mengantarmu pergi. Tang Wenli, kau. Apa maumu? Aku kasihan padamu. Tentu aku mau bantu bangkitkanmu. Bagaimanapun kita pernah berteman. Aku bantu tanpa bayaran. Nikmati saja. Tang Wenli, aku menyesal. Menyesal jatuh cinta padamu. Menyesal jadikanmu kepala dokter. Jika ada kehidupan lain, akan kulepaskan kau. Zhang Wei, bangun, Zhang Wei. Tidak. Ini rumah sakit. Bukankah aku sudah mati? Mungkinkah aku terlahir kembali? Zhang Wei berani-beraninya datang terlambat untuk operasi pimpinan, bahkan tertidur di sini. Tidak takut dimarahi direktur rumah sakit. Operasi. Zhang Wei, kamu benar-benar mengecewakan saya. Posisi dokter kepala ini jangan harap kamu dapatkan. Direktur, izinkan saya menjelaskan. Direktur, tidak. Bagaimana dokter Lu? Apakah operasinya berhasil? Tenang saja, operasinya sangat sukses. Luar biasa. Direktur berkat Dokter Lu hari ini rumah sakit kita selamat. Menurut saya, dialah dokter kepala terbaik di rumah sakit ini. Kita harus promosikan dia. Lily, apa yang kamu bicarakan? Saya menyelamatkan bos untuk rumah sakit, bukan untuk promosi atau kenaikan gaji. Selain itu, Dokter Zhang adalah dokter kepala kita. Saya ini bukan siapa-siapa. Kalau sudah menyangkut Zhang Wei ini, saya jadi kesal sekali. Sebagai dokter kepala rumah sakit, dia berani terlambat untuk operasi bos. Hampir membuat kita semua celaka. Menurut saya, jabatan dokter kepala seharusnya dipegang Dokter Lu. Direktur, Zhang Wei masih berani muncul di sini kamu. Tahukah kamu berapa besar masalah yang kamu buat? Berani-beraninya terlambat ke operasi hari ini? Apa kamu sengaja ingin membahayakan kita? Astaga, Dokter Zhang si penjilat, dia akan dimarahi si idola. Kayaknya Dokter Zhang dalam masalah besar. Dia mungkin tidak akan punya tempat lagi di rumah sakit ini. saya sedang berusaha menyelamatkanmu. Jangan bicara sembarangan di sini. Dasar bajingan. Zhang Wei pasti sudah gila, berani memukul Dewi sekalipun. Kurasa, Dokter Zhang tampak berbeda dari biasanya. Dokter Zhang, kau tak hanya terlambat, tapi juga memukul orang. Itu keterlaluan, bukan? Apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja? Apa urusanmu? Apakah aku keterlaluan atau tidak? Apa dia bapakmu atau ibumu? Kau senang ikut campur urusan orang? Zhang Wei, kau dekan. Lihat, dia tak hanya telat, tapi juga memukulku. Ini keterlaluan. Dekan, kurasa dia minta dipecat. Aku belum pernah lihat orang yang sombong begini. Dekan, hukum dia dengan tegas. Kau mau memberontak, kau sadar apa yang kau lakukan. Kau tak hanya telat, tapi juga memukul orang. Dekat lain kali mau menegur orang, periksalah fakta dulu. Kenapa aku terlambat hari ini? Kenapa aku memukul orang? Kau bahkan tak mau bertanya. Zhang Wei, maksudmu apa? Kau pukul orang tapi merasa benar? Apa maksudmu, Tang Wenli? Ku beritahu, hari ini aku masih mengalah. Kalau bukan karena kau sengaja jadwalkan operasiku salah, mana mungkin aku terlambat. Ku pukul kau, tapi kau tak menyadarinya. Kau bilang ada yang sengaja mengacaukan jadwal operasamu.
Zhang Wei, jangan asal bicara. Betul, dari kemarin sampai hari ini, aku tak menerima jadwal operasi sama sekali. Nanti kau lihat. Aneh, kau benar sekali. Memang ada yang mengacaukan jadwal kerjamu. Direktur Tang, apa yang terjadi di sini? Pak Direktur Tang, ada apa ini? Zhang Wei gila atau bagaimana? Berani bicara kasar ke dewinya sendiri, bicara kedekan seenaknya. Ini tidak wajar. Tidak dengar Dokter Zhang tadi, Pak Direktur Tang sengaja salah atur jadwal. Ini salah Pak Direktur Tang. Dokter Zhang biasanya tidak begini. Bahkan jika ini kesalahan Tang Wenli, masa penjilat seperti dia berani membentak dewinya, apalagi sampai mukul orang, benar-benar tidak wajar. Zhang Wei hari ini benar-benar tidak normal. Tang Wenli, dekan sedang bertanya padamu. Cepat jawab. Garing banget, dasar pecundang. Salah minum obat kali, berani meledak padaku seperti ini. Sekarang semua bukti sudah ada. Aku harus bagaimana? Zhang Wei, kau sudah cukup mempermalukan diri. Aku akan minta maaf cukup. Kalau berani mempermalukanku lagi, ku cabut kulitmu hidup-hidup. Dekan, aku tidak tega melihatnya lagi. Menurutku ini bukan salah Lili. Dokter Liu, apa Bapak tahu sesuatu? Dekan, meski Lili salah jadwal, Zhang Wei pasti tahu juga. Kan, pasti dia yang salah. Dia sendiri yang lupa. Lalu sengaja lempar kesalahan ke Lili. Apa Lili? Oh iya, Dekan, saya memang lupa. Jadwal operasi Zhang Wei salah. Tapi tidak sengaja. Lagi pula sudah ku beritahu sebelumnya. Dia sendiri yang salah ingat, tapi malah marah ke aku. Ada-ada saja. Zhang Wei, mau jelaskan bagaimana? Dekan, perlu penjelasan apa lagi? Mereka berdua sengaja bersekongkol. Tidak kau lihat, sengaja membuatku terlambat agar bisa kasih kesempatan ke Lucian ini. Bicara pakai bukti, jangan asal ngomong. Zhang Wei, jangan kira karena kau dokter kepala rumah sakit bisa sembarangan fitnah orang. Awas, ku suruh direktur pecat kau. Baik, semua hadir hari ini. Bukti ada di depan mata. Mau aku apa lagi? Kau mau jabatan dokter kepala ini kan? Baik, berikan padamu. Aku mengundurkan diri. Akan kuberikan padamu, saya mengundurkan diri. Berhenti di situ, Zhang Wei. Bahkan kalau Direktur Tang yang salah jadwal operasimu bukan alasan untuk keluar, saran saya, pikirkan hidupmu sendiri. Sebaiknya kamu pertimbangkan matang-matang. Tak perlu dekan, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya ingatkan sekali lagi, operasi hari ini tak bisa dilakukan tanpa saya. Lucian tak sanggup menyelesaikan sendiri. Ngomong-ngomong, kondisi pemimpin kita hanya tipuan belaka, kesehatannya akan memburuk. Saat itu terjadi, semua yang hadir akan dimintai pertanggungjawaban. Saya pergi sekarang dan hindari semua masalah. Itu hanya gurauan. Zhang Wei, semua di sini melihatnya sayalah yang menyembuhkan bos. Kalau kau rasa aku mencuri jasamu, katakan saja langsung, tak perlu menyumpah kami. Benar sekali, Zhang Wei. Kau benar-benar memuakkan. Kau pikir rumah sakit tak bisa bertahan tanpamu? Kau pikir dirimu sangat penting. Siapa dirimu ini sebenarnya? Berhenti bersikap sarkastis. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, percaya atau tidak. Kemampuan Lucian, bos, tidak mati di dalam sana. Itu sudah cukup bagus. Kalau sampai terjadi masalah, jangan datang memohon padaku. Selamat tinggal. Hei, Zhang Wei. Oh, baiklah. Dekan, biarkan saja dia pergi kalau mau. Tapi Direktur Tang, apa Bapak akan membiarkannya pergi begitu saja? Dia dokter paling berpengalaman di sini. Di rumah sakit kita tidak bisa mengabaikan ucapannya. Bagaimana jika Dokter Li memeriksa pemimpin lagi? Saya khawatir. Sudahlah. Dekan, apa istimewanya Zhang Wei? Sampai Bapak begitu mempercayainya, kemampuan kakak Lu berkali-kali lebih baik darinya. Semua melihat dia menyembuhkan pemimpin hari ini, bukan? Apa yang mungkin salah? Ya Dekan, soal Zhang Wei, dia hanya sedang ngambek. Sebentar lagi juga baikan. Iya. Baiklah. Semoga saja. Baiklah. Semua, mari kita pergi. Hei. Pergi. Apa, Zhang Wei, akhirnya kau setuju bekerja di sini? Teman sekelas, rumah sakit tak menyukaiku sekarang. Aku tak punya pilihan. Kau tak akan menolak menerimaku, kan? Tentu saja tidak. Zhang Wei, kau adalah dokter spesialis terbaik, sangat langka di negeri ini. Aku sangat senang bisa merekrutmu. Jangan khawatir, kau akan dapat perlakuan dan gaji terbaik. Akan kukirim orang jemputmu khusus. Baik, teman lama. Aku merepotkanmu ya. Dah. Di kehidupan lalu, kutolak posisi kepala dokter dengan gaji 5 juta setahun dari teman lama demi mengejar Tang Wenli. Padahal tawaran gaji 5 juta per tahun. Kali ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dokter Zhang, kau benar-benar mau pergi? Dekan tidak bermaksud untuk menyalahkanmu. Kan tidak seserius itu. Zhang Wei, ini hanya
sedikit frustrasi. Apakah pantas semarah ini? Kau biasanya tidak seperti ini. Saat operasi Lucian gagal, itu membuat pemimpin banyak berdarah. Aku yang turun tangan membantu. Tapi karena Tang Wenli mengubah konsentrasi garam, itu tidak berhasil. Pada akhirnya, semua salahnya padaku. Aku tak sabar untuk pergi. Terima kasih atas perhatianmu. Pikiranku sudah bulat. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jaga diri baik-baik. Pikiran sudah bulat. Kurasa kau takut seseorang ambil posisi dokter kepala. Kau pergi karena tak bisa jaga muka. Apa yang kau lakukan di sini, Tang Wenli? Dokter Zhang, tentu saja Lily di sini untuk pedulikanmu. Semuanya kita akan rekan kerja. Perhatian. Siapa yang percaya itu? Jangan pasang muka masam padaku. Aku benci caramu bicara padaku. Kau tahu, si tidak berguna ini pasti cemburu. Aku beri kesempatan operasi ke Lu, jadi dia harus pergi. Jika dia pergi, siapa yang akan memberiku uang saku gratis setiap bulan? Zhang Wei, kita kan sudah lama saling kenal. Tak perlu marah karena hal kecil, kan? Bagaimana kalau ini? Kenapa kau tak tetap saja dan lepaskan posisi dokter kepala dan kita anggap masalah ini selesai? Bagaimana menurutmu, Dokter Zhang? Lily memberimu kesempatan ini, jangan keras kepala dan lewatkan. Lagi pula, orang sepertimu dengan hanya lulusan SMA susah ditemukan. Pergi bekerja, kurasa tak ada yang mau pekerjakan. Lulusan SMA, lucu sekali. Aku lulusan terbaik Univ Beijing, dan aku disebut lulusan SMA. Aku sangka Tang Wenli bicarakan aku seperti ini terus. Pantas semua kira aku takut berhenti. Apa, kalian semua meremehkanku sekarang? Selain itu, ini jelas salahmu hari ini. Kenapa aku harus minta maaf? Kau bahkan pantas. Zhang Wei, jangan tak tahu terima kasih. Karena rekomendasiku, kau dapat posisi itu, dokter kepala. Siapa yang mau pekerjakanmu jika kau pergi? Tepat sekali, Dokter Zhang, Lily itu direktur rumah sakit. Jika bukan karena promosi Lily, kau takkan jadi dokter kepala. Kenapa kau begitu tak tahu terima kasih? Betul sekali, Zhang Wei. Jangan gegabah. Ini sungguh lelucon. Jika bukan karena rekomendasiku, bagaimana Tang Wenli bisa jadi direktur rumah sakit? Kenapa sebar rumor seperti Toa sekarang? Belajar sebar kebohongan di mana-mana. Zhang Wei, ku beritahu, ya, tak ada rumah sakit. Kau bukan apa-apa, kau tak bisa dapat kerja. Siapa bilang Zhang Wei tak bisa dapat kerja? Siapa bilang Zhang Wei nggak bisa cari kerja? Wah, cantik banget. Ini siapa? CEO perempuan perusahaan medis Jinghua Feng. Gak kenal dia? Dia masuk daftar orang terkaya di Shangjing. Masuk 10 besar wanita. 10 tahun terakhir, CEO wanita termuda. Kaya banget. Dia mau apa sama Zhang Wei? Zhang Wei, lama nggak ketemu. Lama nggak jumpa? Kamu siapa? Buta? Jalan nggak lihat? CEO perempuan Huafeng Medical aja nggak kenal. Lucu banget. Ngapain ketawa? CEO perempuan apaan? Gua nggak kenal. Lily, jangan gegabah. Orang-orang ini kayaknya nggak biasa. Katanya, kalian yang bikin Zhang Wei keluar. Ngapa tahu? Oh alah. Zhang Wei yang ngomong, ya? Segitunya perhatian ke dia. Jangan-jangan cuma mau ketemu dia. Urusan gue bukan urusan kalian. Yang gue tahu, di ibu kota masih ada orang bebal kayak kalian. Bikin Zhang Wei dokter terbaik sedunia sampai resign. Konyol banget. Terbaik sedunia. Zhang Wei nyewa artis dari mana sih? Naskah aja nggak hafal. Berani-beraninya acting. Zhang Wei, perusahaan medis Huafeng kami mengundangmu dengan tulus. Jadi kepala dokter kami, gaji setahun 5 juta. Ayo kita teken kontrak sekarang. Ya ampun, 5 juta. Zhang Wei bakal sukses nih. Iya, gaji setahunnya. Setara 10 tahun gaji kita. Waduh, puluhan tahun. Gaji tahunan 5 juta. Juta setahun. Bagaimana? Masih kau anggap aku bukan apa-apa? Setelah keluar rumah sakit? Acting, terus berakting untukku. Operasi pagi ini membuatmu terpukul. Tak hanya buatmu menyerah, tapi juga membangkitkan kesombonganmu. 5 juta setahun? Siapa yang kau tipu? Kontrak sudah kutandatangani. Kalian berdua, percaya atau tidak? Hei Tang Wenli, ku ingatkan sekali lagi, kakak Lumu, operasi pagi tadi sama sekali gagal. Bos akan tahu cepat atau lambat. Saat itu terjadi, kau dan kakak Lu bisa berakhir di penjara. Tunggu saja.
Minggir. Hei, pura-pura apa lagi? Bilang operasiku bermasalah, kau yang bermasalah. Hei, kakak Lu. Jangan marah. Ngapain urus si pecundang itu? Dia cuman kaget, tak bisa terima. Jadi nyewa aktor biar tak malu. Berlagak seperti asli. Santai saja. Hei Lili, tapi kontrak itu seperti asli, ada cap resminya. Dan CEO perempuan itu kayaknya pernah kulihat, jangan berandai-andai. Si pecundang tuh tak kenal orang penting. Paling cuman aktor bayaran. Dekan? Halo. Tang Wenli, di mana kakakku? Ku telepon belasan kali tadi, tak bisa tersambung. Dia di mana? Dekan, ada perlu apa dengan kakak Lu? HP-nya tidak dibawa. Dia sedang bersamaku. Tang Wenli, operasi Lucian gagal total. Kau tahu bos dalam masalah? Apa? Pasien mengalami perdarahan pasca operasi. Kita harus segera menanganinya. Cepat, cepat, cepat. Operasi Lucian ini benar-benar gagal total. Sekarang bos malah bermasalah. Aku perintahkan kau bawa dia ke sini sekarang. Apa? Dekan, kau bercanda? Mana mungkin? Masa aku bercanda soal nyawa bos? Tang Wenli, apa otakmu terbuat dari kotoran babi? Ku beri waktu 3 menit. Bawa dia kembali sekarang. Oh, halo? Kak Lu? Bosnya memang ada masalah? Tidak mungkin, operasinya sudah selesai. Jangan-jangan perkataan Zhang Wei benar terjadi. Cepat, bawa aku ke bos sekarang. Ayo pergi, cepat. Zhang Wei, ini rumah sakit swasta pertama perusahaan kita. Mulai sekarang, kau jadi dokter kepala di sini. Lihat, Dr. Zhang sudah datang, cepat sambut beliau. Halo Dr. Zhang. Oh, halo semuanya. Hebat Dr. Zhang, akhirnya bisa bertemu. Halo. Dr. Zhang, Anda idola saya. Sungguh suatu kehormatan. Bisa minta tanda tangan? Jiao Yang, staf di rumah sakitmu sangat antusias ya. Zhang Wei, bukannya wajar mereka mengagumimu? Ah. Lagi pula keahlianmu luar biasa, pasien yang kau selamatkan sudah menyebarkan ceritamu. Sekarang semua dokter mengagumimu, melihatmu, mereka sangat senang. Oh, begitu. Tak kusangka sepopuler ini. Memang, meninggalkan Tang Wenli itu keputusan tepat. Di kehidupan sebelumnya, harusnya aku hidup mewah. Di hidup yang ini, tragedi tak akan terulang. Aku akan jalani hidupku. Tidak bagus, detak jantung pasien menurun, suhu tubuh juga tidak stabil. Oh, defibrilator. Bagaimana kondisi pemimpin? Dekan, pendarahan pada pemimpin. Kami gagal menghentikannya. Sepertinya kondisinya memburuk. Apa katamu, Jad? Sudah tamat, semuanya tamat. Jika terjadi sesuatu pada pemimpin, bagaimana rumah sakit kita menanggungnya? Dekan, Anda harus cepat bawa Dr. Zhang kembali. Dia mantan dokter kepala kami. Seluruh rumah sakit, hanya dia dan Lucia bisa melakukan operasi jantung. Benar, Zhang Wei. Bagaimana bisa aku melupakannya? Telepon dia sekarang. Ya, tunggu sebentar. Halo, Halo, Zhang Wei. Anda di mana sekarang? Ada keadaan darurat di rumah sakit. Segera datang membantu. seperti yang kuduga, ada masalah dengan pemimpin. Lucian, Tang Wenli, tanpa aku, kalian takkan bisa mengatasinya. Direktur, apa kau lupa aku sudah mengundurkan diri? Urusan rumah sakit tak ada hubungannya denganku.
Zhang Wei, ini bukan waktu untuk ngambek. Kondisi pemimpin kritis. Tahukah Anda, situasinya darurat. Saya perintahkan segera ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Maaf, Direktur. Saya sudah mengundurkan diri. Urusan rumah sakit tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula, bukannya rumah sakit punya Dr. Lucian yang hebat itu? Sebaiknya hubungi dia. Saya sibuk dah. Zhang Wei, Zhang Wei. Zhang Wei, Zhang Wei. Dekan, Dokter Zhang, bukan dia tidak mau kembali kan? Pimpinan sedang menunggu bantuannya. Kita harus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi yang bisa ku perbuat? Dulu seharusnya kita tidak mengizinkan Zhang Wei pergi, andai ku dengar sarannya. Dan meminta Lucian memeriksa ulang kondisi pimpinan. Mungkin ini tidak akan terjadi. Direktur, saya sudah datang. Direktur, Lucian, Kak Lu. Direktur, kenapa memukul saya? memukulmu, andai saja bisa kubunuh kau. Kau hampir membunuh pimpinan. Direktur, ini sudah keterlaluan. Meski ada masalah dengan operasi pimpinan, tidak semena-mena memukul orang. Memangnya kenapa kalau kupukul Tang Wenli? Inikah dokter ahli yang kau rekomendasikan? Tahukah kau berapa banyak masalah yang dibuatnya? Dekan, lepaskan saya, tenang. Tenangkan diri. Bagaimana bisa tenang? Operasi pagi tadi katanya berhasil. Sekarang bagaimana? Kau bilang pimpinan baik-baik saja. Kenapa operasi gagal? Jelaskan. Tapi, operasi sudah selesai, dan kondisi pimpinan tadinya normal. Ini, pasti ada faktor lain. Sudah, Lucian, dokter ahli sudah konfirmasi. Operasi pimpinan gagal total. Kemampuanmu jauh di bawah dokter Zhang. Apa maksudmu? Masa aku kalah dengan Zhang Wei? Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin? Aku tidak lebih buruk dari Zhang Wei? Dekan, prioritas utama kita sekarang adalah merawat pimpinan. Saat ini hanya dokter Zhang yang tersedia. Kita punya kemampuan sekarang. Kurasa pasti saat kau sedang menelpon, sikapmu tidak baik. Makanya dia menolak. Coba telepon lagi. Benar. Menyelamatkan pasien lebih penting. Akan kubicarakan lagi dengan Zhang Wei. Oh, Dekan, bisa tenang tidak? Dokter Lucian ada di sini. Kenapa harus repot-repot memanggil orang tak berguna ini? Orang tak berguna. Direktur Tang, kurasa itu tidak benar. Mana mungkin dokter Zhang tak berguna? Mengapa Zhang Wei bukan orang tak berguna? Kemampuan medis Dokter Lu berkali-kali lebih baik darinya. Hanya saja ada masalah dalam operasi. Apa yang terlalu istimewa bukan masalah besar. Biarkan Kak Lu mencoba sekali lagi. Benar. Dekan, tolong beri aku kesempatan lagi untuk mengoperasi pimpinan untuk kedua kalinya. Aku janji pasti akan berhasil. Lupakan Lucian, kemampuanmu sudah kalah dari Dr. Zhang. Untuk apa kau pergi? Lagi pula, jika bukan karena Direktur Tang mengacaukan waktu dan menghalangi Dr. Zhang datang, mana mungkin kau bisa mengoperasi pimpinan? Bikin kita kerepotan. Ulangi lagi, Mak. Sudah, hentikan. Dekan, kenapa harus membawa Zhang Wei ke sini? Bukannya itu buang-buang waktu? Rumah sakit kita bisa beroperasi tanpanya. Tolong beri Kak Lu kesempatan lagi. Ya Dekan, tolong percaya padaku sekali lagi. Baik. Situasinya darurat. Aku akan percaya sekali lagi. Segera operasi pimpinan itu. Terima kasih Dekan, ayo pergi. Ya. Ya ampun, Zhang Wei, ada kabar dari rumah sakit ibu kota. Seorang pemimpin kota sedang dioperasi di sana. Ada masalah yang terjadi. Mereka sedang panik sekarang. Kira masalah lain. Ini bukan rumah sakit kita. Kenapa kau begitu khawatir? Zhang Wei, tapi ini pemimpin kota. Lagi pula, selain itu, rumah sakit kita baru saja bekerja sama dengan pimpinan. Kan, jika terjadi sesuatu pada pimpinan, di momen kritis ini, kerjasama kita bisa terancam. Aku mengerti. Zhang Wei, demi persahabatan kita selama ini, tolong bantu aku. Kembali ke unit lamamu bersamaku, periksa kondisi pimpinan, oke? Tidak mungkin. Ini masalah rumah sakit mereka. Biarkan mereka atasi sendiri. Kenapa aku harus ikut? Kita bisa kerjasama dengan pemimpin lain. Zhang Wei, aku akan jujur padamu, pemimpin itu sebenarnya pamanku. Apa? Pamanmu? Iya, Zhang Wei, pamanku seharusnya dioperasi di sana. Aku sudah tenang karena kau dokter kepala di sana. Tak kusangka setelah kau pergi, masalah muncul. Apa yang harus kita lakukan? Tak kusangka di kehidupan sebelumnya, pasien yang meninggal karena malpraktik. Ternyata itu paman Jiaoyang. Zhang Wei, hanya kau yang bisa bantu operasi pamanku. Kau satu-satunya. Jika berhasil, pamanku pasti akan berterima kasih. Ini juga kesempatan untukmu. Kumohon, tolonglah. Perkataan Lin Jiaoyang masuk akal. Di kehidupan sebelumnya, gagal selamatkan pasien karena Tang Wenli DKK. Ini penyesalan dalam hatiku. Mungkin aku bisa memperbaikinya. Aku bisa menebusnya. Baiklah,
Demi persahabatan kita, aku akan bantu kali ini. Benarkah, Zhang Wei? Cepat ikut aku ke rumah sakit. Baik. Sial. Kenapa darahnya banyak sekali? Pantasan mereka bilang kondisi bos tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu kakak Lu? Cepat, Coba saja, meski mungkin gagal. Baik, lakukan seperti ini. cepat. Ini buruk, detak jantung pasien turun drastis. Jantung bos sudah berhenti. Apa yang harus kita lakukan, Kak Lu? Bagaimana jika jantung bos berhenti? Cepat, 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 beri stimulan jantung. Cepat, cepat, cepat. Ini tidak berhasil, Dokter Lu. Stimulan jantung tidak efektif. Minggir, defibrillator. Mengapa tidak berhasil? Ya Tuhan, kumohon. Mohon berkati operasi rumah sakit kami agar sukses. Ya Tuhan. Dekan, Zhang Wei, akhirnya Anda datang juga. Sekarang rumah sakit kita selamat. Dekan, bagaimana kondisi paman saya sekarang? Tuan Lin, Anda juga datang. Maksud Anda, yang terbaring itu paman Anda. Dekan, jangan banyak bicara. Cepat beritahu saya, bagaimana kondisi pemimpin kita? Astaga, Zhang Wei, kondisi pemimpin sangat kritis. Dia hampir meninggal. Saya benar-benar tak punya pilihan. Jadi saya suruh Lucian dan yang lain memulai operasi dulu. Apa? Lucian. Dekan, mengapa biarkan Lucian mengoperasi pemimpin? Dia hanya dokter tetap baru lulus, bagaimana dia bisa melakukan operasi pemimpin? Benar, Dekan. Pemimpin di dalam itu paman saya. Bagaimanapun juga, kita tak bisa serahkan ke dokter baru untuk menanganinya. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Tapi saya juga tak punya pilihan. Tadi Anda tidak mau datang. Lalu harus bagaimana sekarang? Bagaimana kalau saya antar masuk ke? Cepat antarkan kami masuk. Tak perlu melihat, kondisi pemimpin sudah membaik. Tak perlu cari. Bos sudah sembuh. Direktur Tang, apa Iji kau katakan soal bos? Dekan, maksudku, operasi bos sudah selesai. Jangan khawatir. Benarkah? Oh, bagus sekali. Syukurlah. Tunggu sebentar, Tang Wenli. Lucian tidak kompeten untuk menyelesaikan operasi pimpinan. Kau pasti bohong. Dekan, jangan percaya dia sedetik pun. Po. Haha, kau pikir kau siapa? Kemampuan lu jauh lebih hebat darimu. Perlu kau bertanya di sini? Tang Wenli, kau pasti berbohong. Dekan, jangan percaya dia. Ya, Dekan. Aku percaya Zhang Wei orang ini. Dia pasti berbohong. Oh, kau siapa? Berani-beraninya menanyai aku? Mau kusuruh orang usir kau? Satpam, bawa sampah-sampah ini, usir mereka? Cukup. Kalian berdua, diam, Direktur Tang. Akan kutanyakan terakhir kali. Yakin pimpinan baik-baik saja? Dekan, kenapa tak percaya padaku? Apapun Weiji ku katakan, kau sampai repot-repot memanggil Zhang Wei Weiji tak berguna. Bukannya itu berlebihan? Jika benar tak percaya padaku, mengapa tak periksa sendiri? Baiklah, mari kita periksa sekarang. Jika terjadi apa-apa pada pimpinan, kau Weiji bertanggung jawab. Ayo pergi. Paman, Ini Jiao Yang. Kau datang mencariku. Aku benar-benar sudah sembuh. Paman, Sebenarnya baik-baik saja. Aneh, ini tidak sesuai dengan kejadian di kehidupan lalu. Kemampuan Lucian tidak mungkin menyembuhkan pimpinan. Mungkinkah? apa paman sudah membaik? Bagaimana kondisimu? Baik-baik saja. Sudah jauh lebih baik. Lucian, tak kusangka. Kau benar-benar sembuhkan penyakitnya. Kau sungguh luar biasa. Ini tugas saya, Dekan. Dekan, sudah kubilang, Kak Lu pasti bisa sembuhkan pimpinan. Operasi terakhir hanya ada masalah kecil, bukan hal serius. Ya. Dekan, pimpinan hanya ada masalah kecil, kehilangan banyak darah, istirahat saja cukup. Saya paham. Ofisian, kau tak hanya muda dan berbakat, tapi juga dokter yang hebat. Saya putuskan untuk menaikkan jabatanmu jadi kepala dokter di rumah sakit ini. Terima kasih. Tunggu.
Ada apa Zhang Wei? Kau ada masalah? Direktur, pimpinan tak benar sembuh oleh Elvision. Operasinya belum selesai. Apa katamu? Zhang Wei, apa maksudmu? Pamanku hanya terlihat sembuh. Pat, berdasarkan pemahamanku tentang Elvision, dia tak mungkin bisa sembuhkan penyakit pimpinan. Dia bahkan tak tahu penyakit pimpinan. Jadi dia tak pantas menjadi kepala dokter rumah sakit kita. Zhang Wei, apa yang kau bicarakan? Kalau sudah menyembuhkan bos, tapi kau bersikeras dia tidak. Bukankah ini kelakuan konyol? Ini Zhang Wei, kalau iri, mengapa tidak langsung bilang? Tak perlu jahat seperti ini. Aku iri padamu, kau cuma dokter kelas rendahan. Beberapa tahun terakhir, sudah lupa perbuatanmu sendiri, berapa pasien yang kau tipu, berapa resep salah kau berikan, berapa keluhan yang diterima rumah sakit karena kau. Jika bukan karena Tang Wenli yang membereskan masalahmu, kau sudah lama dipecat. Aku iri padamu, dokter tak berhati nurani. Pantaskah kau dapat semua ini? Zhang Wei, berhenti menyebar dusta. Aku yang menyebar dusta, kau sendiri tahu jawabannya. Benarkah engkau menyembuhkan penyakit bos? Kau sendiri tahu kebenarannya. Direktur, lihatlah kelakuannya. Dia sudah gila karena iri hati mencelaku. Dekan, menurut saya, sebaiknya usir saja orang ini. Dia hanya iri kontribusi. Kak Lu lebih besar, waktu itu dia mendoakan operasi kita gagal. Kali ini, dia berbohong tanpa malu. Sangat menjengkelkan. Zhang Wei, kau keterlaluan. Dokter Lu jelas menyembuhkan pimpinan. Ini fakta yang bisa dilihat semua. Lihatlah pimpinan terbaring di sini. Mungkin ada masalah lagi? Dekan, pimpinan kena penyakit jantung. Karena pola makan dan minum buruk, jantung membengkak hingga menekan paru-paru. Solusinya harus dilakukan. Operasi katup jantung. Operasi ini tidak pernah dipelajari Lucian. Bagaimana mungkin dia bisa? Zhang Wei benar, pamanku terlalu banyak acara jamuan, akhirnya makan berlebihan. Saat pemeriksaan, dokter bilang jantungnya membesar. Makanya, Kamu ngaco. Bos ini cuma makan minum berlebihan tiap hari. Apa hubungannya dengan jantung? Sekarang butuh operasi katup jantung. Zhang Wei, kamu cuma karangan saja. Lucien, kenapa bos kena sakit jantung? Kau tahu? Tentu saja tahu, Dokan, bos kena sakit jantung karena umurnya sudah terlalu tua, jantungnya sudah lemah. Operasi kecil tak masalah. Bukan seperti kata Zhang Wei, harus operasi katup jantung. Saya juga berpendapat. Zhang Wei, saya tahu. Dokter Lu dapat promosi, membuatmu kesal, tapi tak ada lagi tempatmu di sini. Sebaiknya kau pergi sekarang. Lihat itu, Dekan sudah bicara. Mau kabur atau tidak? Dekan, saya bicara jujur. Anda harus percaya, ini menyangkut nyawa pimpinan. Bisa bahaya kapan saja. Dasar Zhang Wei, berani-beraninya mengutuk atasan. Hari ini akan kuberi pelajaran. Sudah cukup Zhang Wei. Berhenti cari masalah di sini. Seseorang antar Dokter Zhang keluar. Oh, Paman, kenapa? dadaku sakit sekali. Sakitnya tak tertahankan. Paman, jangan nakut-nakuti. Dekan, tolong selamatkan dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Lucian, bukannya katamu sudah menyembuhkan pemimpin. Kenapa tiba-tiba ada masalah? Pembohong. Dekan, saya difitnah, saya jelas-jelas menyembuhkannya. Saya sudah sembuhkan dia. Lalu kenapa tiba-tiba dia muntah darah? Pasti engkau berbohong. Tidak, aku tidak bohong. Dekan, operasi Lui pasti tidak ada masalah. Pasti dia yang salah. Pasti ulahnya. Dia pasti melakukan sesuatu diam-diam. Dekan, ayo laporkan dia ke polisi. Apa yang aku sembunyikan? Aku tidak bisa menahan tawa. Aku baru masuk ruang operasi. Mata mana yang lihat aku sakiti dia? Aku tidak peduli. Ini semua salahmu. Diam. Kalian para penipu, saya menyesal percaya dustamu. Zhang Wei, tadi saya salah. Seharusnya tidak usir kamu. Kau harus selamatkan pemimpin. Bagaimana nasib rumah sakit kita? Dekan, sudah kukatakan dengan jelas tadi, kalian tidak percaya padaku. Sekarang pemimpin dalam bahaya. Kalian datang memohon apa yang kalian lakukan sebelumnya. Ini salahku, Zhang Wei. Aku kumohon. Tolong. Zhang Wei, jangan marah, cepat selamatkan dia. Baik, jangan panik. Pasti masih ada harapan. Akan kukerahkan segala upaya. Kalian keluar dulu. Baik. Zhang Wei, semuanya tergantungmu. Kau satu-satunya harapan kami. Semoga berhasil. Tenang, Pak. Aku takkan biarkan Anda mati. Pasti akan kusembuhkan. Kenapa? Apa yang kurang dariku dibanding Zhang Wei? Dia sudah jelas keluar rumah sakit tapi masih bisa kembali untuk mencuri jasaku. Aku tidak bisa menerima ini.
Jangan lakukan itu. Kak Lu, jangan marah. Tak perlu marah ke orang tak berguna. Kau jauh lebih hebat dari Zhang Wei. Percayalah padaku. Tapi bos tetap mengalami kecelakaan. Ini sudah kedua kalinya. Apa dia dewa atau apa? Apa sebenarnya yang kukurangi darinya? Kenapa kau perlakukan aku begini, Tuhan? Kak Lu, jangan menyerah pada dirimu. Orang tak berguna itu cuma penjilat menyedihkan. Apa keahlian yang mungkin dia punya? Dia cuma sedang beruntung kali ini. Kebetulan dia benar. Dia cuma ingin pamer, kan? Maka kali ini, biarkan dia pamer. Jadi maksudmu? Si tukang gagal itu ingin menyembuhkan bos. Ya mari manfaatkan operasinya. Lakukan sesuatu di belakangnya. Pastikan operasinya gagal. Lalu lihat apa yang dilakukannya. Bagaimana menurutmu? Zhang Wei, aku ganti larutan salin untuk operasimu. Mari lihat bagaimana kau mengoperasi sekarang. Lihat bagaimana kau bisa tetap mengoperasi. Akhirnya selesai. Kamu memang selalu memukau Dr. Zhang. Anda luar biasa. Ini benar-benar mukjizat. Ini berkat kerja keras semua pihak. Kalian sudah bekerja sangat keras. Ini tidak baik, Dr. Zhang. Jantung bos sudah berhenti. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Dekan, lihat. Zhang Wei membunuh bos. Bos. Zhang Wei, ada apa ini? Dekan, izinkan saya menjelaskan. Operasi saya jelas berhasil. Sudah, Zhang Wei. Bos, lihat Zhang Wei. Dia berbohong. Dia tidak bisa menyembuhkan bos. Ini Dekan, bukankah sudah saya ingatkan? Jangan percaya Zhang Wei. Tapi kalian tidak dengar. Lihat akibatnya sekarang, bos sudah meninggal. Dekan, jangan dengarkan mereka. Operasi saya pasti berhasil. Saya tak akan biarkan bos mati. Pasti ada kesalahan di tengah. Biar saya periksa lagi. Pergi sana, tidak berguna. Sedang apa Tang Wenli? Apa yang kulakukan? Kau pikir aku bisa diam saja melihat tubuh bos dihancurkan olehmu? Bos sudah meninggal. Apalagi yang kau mau? Aku tidak merusak bos sama sekali. Diam. Dekan, Anda juga melihatnya, Zhang Wei yang membunuh bos. Sebelum operasi kakak Lu, bos masih bisa bicara. Tapi begitu Zhang Wei datang, bos langsung terbunuh. Ini pembunuhan. Ya, lihat bos. Sebelum dia datang, bos baik-baik saja. Dia malah, aku sudah keluar dari rumah sakit, lalu kembali mengoperasi bos. Ini jelas rencana pembunuhan. Dekan, lebih baik kita laporkan ke polisi sekarang. Benar saja. Mereka berdua seperti di hidup sebelumnya. Seseorang masih menyabotase operasiku dan menjebakku. Kali ini kau takkan lolos. Dekan, tolong dengarkan aku. Masalah ini... Diam. Zhang Wei, tak kusangka kau seperti ini. Aku sangat mempercayaimu. Aku akan panggil polisi untuk menahanmu. Dekan, Permisi, siapa yang memanggil polisi? Melaporkan ada pembunuhan di sini. Aneh, aku baru minta Dekan memanggil polisi. Kenapa polisi bisa datang secepat ini? Jangan-jangan Lily yang melakukannya? Kenapa polisi tiba-tiba datang? Kita belum menghubungi mereka. Lupakan saja. Tangani Zhang Wei dulu. Pak polisi, Anda datang tepat waktu. Pelaku pembunuhannya adalah dia. Tang Wenli, apa yang Anda bicarakan? Siapa yang sengaja membunuh? Zhang Wei, kami semua melihatnya. Ini salahmu ketua meninggal. Mau cari alasan lagi batas-batas. Ya, Bapak polisi, cepat tangkap. Pembunuh itu, Pak. Anda kami tahan atas tuduhan pembunuhan. Nahan Anda. Ikut kami. Pak polisi, Anda salah paham. Ini kesalahpahaman. Dea, tunggu sebentar. Ibu ini, tolong jangan halangi kami menjalankan tugas. Bapak-bapak polisi, saya tidak menghalangi. Saya hanya ingin bilang Anda salah tangkap orang. Dia bukan pembunuhnya. Sebaliknya, yang menelepon polisi ke sini justru dia. Tuan Lin, maksud Anda, setelah Zhang Wei melukai orang, langsung menelepon polisi agar polisi datang menangkapnya? Lucu sekali. Mana ada orang telepon polisi untuk menangkap diri sendiri? Saya rasa dia sedang mengulur waktu. Benar? Bisa saja. Anda sekongkol dengan Zhang Wei. Bapak-bapak,
Sebaiknya bawa wanita ini dan selidiki baik-baik. Tang Wenli, diam, Dekan, diam. Ini adalah Tuan Lin, Ketua Huafeng Medical Group. Pasien diranjang itu pamannya. Mana mungkin dia lukai pamannya? Apa kalian tidak punya otak? apa? Dia benar ketua grup medis. Di meja operasi, terbaring pamannya sendiri. Ten Lin, Anda yakin yang menelepon polisi adalah Zhang Wei? Aku yakin 100% itu Zhang Wei. Dia sendiri yang minta aku telepon polisi. Xiao Yang, cepat bantu aku telepon polisi. Ada yang mau membunuh di sini. Betul, aku yang suruh Xiao Yang telepon polisi. Sebaiknya kau telepon polisi untuk menangkap dirimu. Kau mau menyerahkan diri? Kurasa mungkin setelah membunuh bos, dia menyesal. Makanya dia begini. Zhang Wei, ada apa ini? Kenapa kau telepon polisi? Alasannya sederhana. Yang merencanakan makar bukan aku, tapi mereka. Zhang Wei, berani-beraninya kau fitnah kami. Baiklah, kalau kau bilang kami membunuh bos, ada buktinya. Mau bukti? Bisa. Xiao Yang, tunjukkan buktinya. Ini jadi maksudmu Si tidak berguna, bukan mau menyembuhkan bos. Kami ambil kesempatan saat operasi, melakukan sesuatu diam-diam agar operasi gagal. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Tentu, Tang Wenli, Lucian, berani sekali kalian berdua berani merencanakan makar terhadap Zhang Wei dan bos. Tidak, tidak Dekan. Dekan, video itu palsu. Buktinya ada di sini. Masih mau cari alasan? Aku beritahu yang sebenarnya. Video ini direkam sendiri oleh Zhang Wei. maksudmu Dia selama ini ingin menyembuhkan bos? Manfaatkan operasinya untuk melakukan trik licik, gagalkan operasinya. kalian berdua dicurigai melakukan pembunuhan berencana? Ikut kami, bekerja samalah dengan penyelidikan. Pak polisi, kami tidak bersalah, kami benar-benar tak bersalah. Zhang Wei, kau benar-benar licik sampai menyewa orang untuk membuntuti. Tapi lalu, bos, mati di tanganmu. Kau pasti akan bertanggung jawab. Seumur hidup kau akan menyesal. Siapa bilang? Bos sudah mati? Maksudmu? Bos, bangun. Sudah waktunya bangun. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah bos sudah mati? Tidak mungkin. Zhang Wei, bagaimana kau melakukannya? Jangan-jangan kau benar punya kekuatan super? Ini bagaimana? Tidur siang ini sungguh menyegarkan. Om, Anda benar-benar tidak apa-apa. Hehe, tentu saja saya baik-baik dan percakapan kalian tadi sudah saya dengar semua. Tang Wenli, saya sudah menyadarkannya. Sekarang kalian harus yakin, kan? Ini mustahil. Tidak mungkin. Buruk nih, Dokter Zhang, jantung bos berhenti berdetak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dekan, lihat, Zhang Wei membunuh bos. Bos, Dekan, Dr. Zhang, dia dokter ajaib terkenal. Setelah diobati dia, saya merasa tubuh ini dalam kondisi prima. Wahaha. Untuk kedua orang ini, bos, syukurlah Anda baik-baik. Untuk dua brengsek ini, saya tak akan biarkan. Lucian, Tang Wenli, kalian berdua brengsek, berani berkomplot melawan bos dan memfitnah Zhang Wei. Sekarang saya umumkan, rumah sakit memecat kalian berdua dari jabatan. Bawa mereka. Tidak, bos. Saya tahu salah, bos. jangan bos, jangan pecat kami, mohon. Dr. Zhang, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Anda penyelamat saya. Jika ada kebutuhan apapun, beritahu saya saja. Saya usahakan semaksimal mungkin. Dokter kepala, terlalu baik Anda. Menyelamatkan nyawa dan merawat pasien adalah kewajiban kami sebagai dokter. Ini memang tugas saya. Pantasan saja Anda, dokter kepala di sini. Zhang Wei, kerja bagus. Itu, Zhang Wei.
Maafkan kejadian sebelumnya hingga Anda keluar dari rumah sakit dan nyaris salah paham lagi. Jika mau kembali, gaji Anda saya naikkan 2 kali lipat. Bagaimana, Dekan Wang? Dokter Zhang, bukankah Anda sudah bukan dokter di rumah sakit ini lagi? Dokter kepala, jujur saja, sekarang saya bukan dokter di rumah sakit ini. Saya sekarang karyawan Jiaoyang. Bagus, bagus. Tak disangka Anda pindah ke Jiaoyang. Dulu Jiaoyang sering bahas Anda, pujian skill medis Anda. Kalau tidak, saya tidak akan operasi di sini. Ke depan, kerja keraslah di Jiaoyang. Jika perlu apa-apa, beritahu saya. Zhang Wei, Baiklah. Dekan, saya datang hari ini hanya untuk kepentingan Jiaoyang. Mulai sekarang, saya tak ada hubungan dengan ares Anda. Hubungan kita sudah putus. Sampai jumpa. Ayo pergi, temani saya ganti baju. Zhang Wei. Gajinya saya kali 4. Zhang Wei, kembalilah. Zhang Wei, barusan pamanku tanya, kamu mau apa? Kenapa kamu menolak? Malu apa menolak? Aku sekarang sudah kepala dokter di rumah sakit Huafeng dengan gaji setahun 1 juta. Aku tak kekurangan apa-apa. Jadi ku tolak. Kamu tahu, jangan terlalu serakah. Tapi kamu, kenapa tak pertimbangkan kami? Kalau kamu sebut kami ke pamanmu, mungkin... Oh, ya, aku ada urusan mendesak. Aku ke rumah sakit sekarang. Zhang Wei ini, kamu di bawah kendaliku sekarang, cepat atau lambat. Aku juga akan dapat yang ku mau. Baiklah, ini cuma operasi rutin khusus buntu. Kalian para magang, kalau ada pertanyaan ke depan, tanya padaku. Baik, Dokter Zhang. Dokter Zhang, ada masalah. Pasien kecelakaan mobil baru dibawa. Butuh operasi darurat. Apa? Cepat, bawa aku ke sana. Baik. Sakit. Tolong. Aku, seluruh tubuhku sakit sekali. Cepat ambil bius. Zhang Wei. Tang Wenli. Tang Wenli, kenapa kamu ada di rumah sakit kami? Bukannya kamu sudah dibawa polisi? Dokter Zhang, apa kamu kenal pasien ini? Lebih dari sekadar kenal. Zhang Wei, Aku mohon, kamu harus menyelamatkanku. Zhang Wei. Sekarang aku sangat menyesal. Aku menyesal percaya si brengsek Lucian itu. Kalau tidak, aku tidak akan kecelakaan mobil. Kecelakaanmu? Apa hubungannya dengan Lucian? Jangan-jangan kalian berdua kabur dari penjara, lalu tertabrak mobil? Halo, ini 110. Ada narapidana kaburan di sini. Bisa tidak kalian datang? Zhang Wei, kamu salah paham. Aku tidak. Salah paham? Kalau begitu katakan yang sebenarnya. Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Semua ini karena si brengsek. Lucian itu, aku mengeluarkan uang untuk membebaskan kami dari penjara, tapi begitu bebas, dia kabur membawa rumahku dan semua uang di rekening bankku. Aku mengejarnya sampai bandara, lalu aku tertabrak mobil. Wah, kamu benar-benar setia ya. Wakil direktur rumah sakit ternama ini untuk dokter biasa mengejar ke bandara. Beneran, aku jadi iri. Zhang Wei, sekarang aku sangat menyesal. Aku menyesal pernah mempercayainya. Dia cuma pemalas dan doyan makan. Dia tidak bisa apa-apa. Kamu yang terbaik. Tetaplah bersamaku, ya. Setelah operasi ini selesai, aku akan menikahimu, ya. Kamu. Lupakan saja Tang Wenli, baru saja dicampakkan pria lain. Kalau butuh bantuan, baru cari aku. Beritahu, tidak mungkin. Aku juga tidak akan mengoperasimu. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, operasimu, aku juga tak mau. Dokter Zhang, apa kau yakin tak mau operasi dia? Kalau kita tidak melakukannya, dia akan... Tentu aku tahu. Paling-paling akan dikirim ke krematorium, langsung dikremasi, ya kan? Oh, aku mengerti. Dokter Zhang, mari atur kremasi pasien ini. Sekarang juga. Bagus, cepat atur. Tang Wenli, jangan khawatir. Abumu akan kujaga baik-baik untukmu. Jaga diri baik-baik, kau. Zhang Wei, kau akan mati mengenaskan. Dokter Zhang, kenapa menolak mengoperasi pasien? Ada masalah apa? Orang ini, aku tak suka padanya. Masalahnya tidak parah. Suruh dokter lain saja. Aku tetap tak mau. Ayo pergi. Zhang Wei, ku dengar kau tolak operasi kemarin. Ada apa? Mau bagaimana lagi? Yang minta aku mengoperasi adalah Tang Wenli dulu. Maksudmu, aku akan melakukannya? oh begitu rupanya. Ada yang tidak beres. Dokter Zhang, kemarin pasien yang kau tolak operasi meninggal. Apa?
Liliku, kau tewas. Menyedihkan sekali. Aneh, orang ini kenapa sih? Katanya rumah sakit ini membunuh pacarnya, makanya dia datang pagi-pagi buat rusuh. Ya ampun, bener-bener keterlaluan. Kalau bener RS ini terlalu korup. Ayo semua lihat, ini rumah sakit korup. Pacarku masih muda, tapi dibunuh. Di mana keadilan di dunia? Pak Lim, Dokter Zhang, itu dia. Liu Shen, kau ngapain di sini? ternyata kamu dokter busuk. Kau bunuh pacarku, kau berhutang nyawa. Justru kamu yang sakit pagi-pagi datang ke RS kami. Buat apa rusuh? Mau kami panggil polisi? Laporkan saja, kalian bunuh pacarku. Wah, polisi sudah datang. Ntar kita lihat hasilnya. Liu Shen, apa maksudmu pacarmu mati? Kebingungan apa lagi ini? Buka matamu, lihat baik-baik. Lily sudah mati. Apa? Tang Wenli, bagaimana mungkin dia meninggal? Benar, kau yang menyebabkan dia tewas. Dia meninggal setelah kau operasi, dasar pembunuh. Si diam. Kalian benar-benar keterlaluan. Zhang Wei tidak pernah mengoperasi pacarmu. Bagaimana dia bisa jadi pembunuh? Aku tak peduli. Tapi dia pernah bermasalah dengan Lily. Meski kau tidak membunuhnya, pasti kau suruh orang lain melakukannya. Hari ini kau harus beri penjelasan. Kalian. Rumah sakit kalian yang membunuhnya. Minta maaf pun tidak. Benar, cara kalian bertindak mau mengusir kami keluar. Ya benar. Semuanya, tolong tenang. Dengarkan aku. Semuanya. Rumah sakit kami tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan pasien. Saya jamin itu. Orang ini, sebenarnya dokter, saya pernah berselisih dengannya. Dia di rumah sakit sebelumnya. Karena sengaja melukai pasien, dia dipecat. Kali ini dia datang. Pasti mau membuat masalah. Semuanya, jangan percaya dia. Kematian Lily. Apa hubungannya dengan profesi saya? Apa kaitannya dengan itu? Hari ini kau harus jelaskan. Kalau begitu katakan, bagaimana Tang Wenli meninggal? Apakah benar terjadi atau palsu? Benar. Saya ingat betul, pasien yang datang kemarin cuma luka ringan, sudah pulang setelah operasi, masa bisa meninggal? Benar atau tidak? Lihat sendiri saja. Surat kematian, orang itu benar-benar meninggal. Ini tidak mungkin, pasien itu saat pulang kondisinya baik. Ini bagaimana bisa terjadi? Sekarang kalian percaya Lily tewas karena kelalaian kalian. Rumah sakit ini sangat korup. Kalian sampai tega merawat orang sampai mati. Lain kali, Aku tak akan kembali ke sini, kalian kejam sekali. Semuanya lihatlah, apapun yang terjadi hari ini, kalian harus beri aku 5 juta. 5 juta? Zhang Wei, sebagai dokter kepala rumah sakit, membunuh seseorang. Tak ada yang mau kau katakan. Apalagi yang perlu kukatakan, kalian dan orang hina seperti itu, jika dia mati, itu sudah takdir Tuhan. Zhang Wei, kau, semuanya lihatlah rumah sakit kejam ini yang telah membunuh orang. Dan begini sikap mereka. Paman, aku punya sesuatu di sini. Tolong bantu aku menyelidiki. Baik, aku keterlaluan. Ya, aku bisa melakukan yang lebih parah. Kalian percaya? Apa yang mau kau lakukan? Zhang Wei, Lilyku, bagaimana kau bisa mati seperti ini? Tulangmu telah hancur jadi debu. Lily, kau menderita sekali. Ya Tuhan, lihatlah ini. Kau keterlaluan, abu jenazah pun kau hancurkan. Ya, orang sepertimu tak layak jadi dokter. Aku tak tahan lagi. Semuanya, hancurkan rumah sakit ini. Hentikan. Siapa yang panggil polisi? Pak polisi, aku yang menelepon. Aneh, mereka benar-benar panggil polisi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pak polisi, lihat. Mereka bunuh pacarku dan tebarkan abunya. Kalian harus beri keadilan padaku. Benar-benar keterlaluan. Pak polisi, aku memang pecahkan guci, tapi abu di dalamnya, bukan pacarnya. Kau bohong. Guci ini bukan pacarku. Ini punyamu. Hei, Semuanya, lihatlah, tidak ada abu sama sekali. Ini kapur. ternyata ini adalah kapur. Sialan, kita benar-benar tertipu olehnya. Biarkan saya jelaskan pada kalian. Orang ini dulu dokter yang tidak berperasaan, meresepkan obat yang tidak perlu ke pasien, mencari uang dengan cara tidak etis. Sekarang dia menggunakan abu palsu dan sertifikat kematian palsu untuk menipu semua orang. Sangat tercela.
Abu itu aku salah ambil, tapi sertifikat kematian asli. Pak polisi, tolong berikan keadilan. Sertifikat kematian? Kamu bilang pacarmu meninggal saat operasi di rumah sakit kami. Menurut hukum, harus dikeluarkan rumah sakit kami. Dokumen terkait sertifikat kematian dibutuhkan untuk membuktikan kematiannya. Benar. Selain itu, saya sudah perintahkan penyelidikan. Sertifikat kematian ini dikeluarkan oleh rumah sakit kecil ilegal. Itu melanggar hukum. Rumah sakit ini sudah dalam penyelidikan. Kamu. Lili, Jika tebakan saya benar, Tang Wenli datang kemarin ke rumah sakit untuk minta saya operasi dengan maksud memeras uang. Sayangnya saya tidak mengoperasinya, dan kalian datang hari ini untuk memeras seluruh rumah sakit. Sekarang tersangka sudah ditahan untuk pemeriksaan dan masih hidup. Apa kamu yakin dia benar-benar meninggal? Pak polisi, orang ini bukan orang baik. Dia pernah ditangkap sebelumnya, dan sekarang kabur. Dia buronan. Sekarang dia mencoba memeras rumah sakit kami. Anda harus membantu kami. ikut kami. Pak polisi, saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah, Pak. Sudah sepantasnya dia. Ya ampun. Jadi begini, orang ini harus punya hati yang lebih baik atau surga pun akan marah. Tapi, Zhang Wei, bagaimana kamu tahu itu bukan abu? Sebagai dokter, saya bisa bedakan abu asli atau palsu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjadi dokter kepala di sini? Kamu memang berbakat dalam hal ini, Dr. Zhang. Xiaoyang, sopan lah di tempat umum. Yuk pergi cari tempat lain.